Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke baik guys, bertemu lagi bersama saya Muhammad Akmal. Di kesempatan kali ini ya masih pembahasan yang sama, eh, topik yang sama yaitu tentang kartu mani bocor atau ya. Sobat Dokter Santuy, kali ini kita akan membahas efek jangka panjang kartu mani bocor. Jadi, perlu kita ketahui kartu mani bocor ini dapat memberikan efek, berikan ya istilahnya eh, kalau kita membiarkan penyakit ini lama gitu, apa sih efek yang akan kita dapatkan? Jadi kedepannya tuh gimana kalau kita masih membiarkan kartu mani bocor? Jadi ya ini efek kartu mani bocor. Nah, yang pertama, penurunan kualitas sperma. Ya, oke, mohon maaf ada gangguan ini mic-nya jatuh ini sound card-nya ya. Oke. Eh, saya jadi efek yang pertama yaitu penurunan kualitas sperma ya. Jadi kalau kita sering kehilangan mani ya dalam arti itu sering keluar cairan bening, cairan mani itu bisa mengganggu kualitas dan kuantitas sperma. Jadi resiko gangguan kesuburan itu makin. Jadi ya kalau berlebihan ya memang tidak baik gitu. Kalau sering keluar gitu itu tidak baik, itu bisa mengganggu kesuburan. Jadi kualitas sperma itu semakin buruk. Nah, yang kedua itu disfungsi ereksi di usia muda. Jadi otot dan saraf seksual melemah. Kalau otot dan saraf melemah, itu tandanya ereksi tidak maksimal atau tidak bertahan lama. Nah, masih muda tapi kok sudah lemah, sudah loyo, tidak tahan lama. Nah, berarti ini artinya Anda kena disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi itu ya tidak bisa menahankan ereksinya eh, lama gitu. Jadi eh, udah baru juga beberapa menit atau beberapa detik udah loyo lagi. Yaitu karena kartu mandi bocor. Anda menyepelekan kartu mandi bocor. Jadi jangan disepelekan. Nah, yang ketiga, gangguan hormon testosteron. Ya, hormon testosteron itu hormon kesuburan pria. Kehilangan cairan mani yang terus menerus itu mengganggu produksi hormon ya, hormon pria itu testosteron. Kesuburan jadi terganggu. Jadi kualitas dari hormon itu terus menerus menurun gitu. Akhirnya apa? Produksi hormon ya. Maksudnya kesuburan itu semakin berkurang karena satu mani bocor ini ya jadi karena sering keluar cairan mani, karena sering keluar cairan bening dari kelamin itu. Jadi ya jadi jangan disepelekan. Yang selanjutnya penurunan massa otot dan stamina. Nah ini nih kenapa sih banyak yang lemas, maksudnya abis keluar kayak gitu lemas, abis kayak gitu kayak badan lesu, letih, sering lemas, sering tidak bergairah gitu. Karena ini penurunan massa otot dan stamina. Testosteron, jadi testosteron itu rendah, otot sulit berkembang, tubuh mudah lelah, stamina menurun drastis. Jadi habis keluar lemas, habis keluar loyo itu karena ada penurunan massa otot dan stamina. Karena nah, yang kelima gangguan psikologis dan mental ya. Efek jangka panjang yaitu mudah cemas, depresi bahkan hilang kepercayaan. Jadi kenapa sih orang yang menderita kartu mandi bocor ini sering was-was, sering merasa khawatir, depresi karena apa? Ini psikologisnya kena, mentalnya sudah kena. Ya, jadi jangan disepelekan. Ini benar-benar serius terjadi ini. Bahkan kebanyakan orang merasakan hal ini kalau sudah lebih 1 bulan. Nah ini yang sering kita tidak tidak sadari dan kebanyakan orang menyepelekan inilah resiko masalah pernikahan dan hubungan sosial. Gangguan seksual dan emosi bisa merusak keharmonisan rumah tangga dan hubungan sosial. Jadi kebanyakan orang ya merasakan efek dari kartu mani bocor yang benar-benar terasa dalam diri kita yaitu saat menikah. Jadi mohon maaf ya kalau suami istri kan pastinya yang diangan-angan dan pikiran kan mohon maaf hubungan kayak gitu ya. Nah, si istri berharap dia puas, berharap dia itu tersalurkan kayak gitu hasratnya.
Tetapi karena si pria ini mengidap ketumuni bocor, ada riwayat ketumuni bocor yang belum sembuh, yang pada akhirnya, eee, hubungan seksual itu tidak, apa ya, tidak terasa nikmat gitu. Jadi ada gangguan gitu, entah itu dari prianya yang loyo, lemah, atau mungkin cepat keluar, dan yang pada akhirnya apa, resiko masalah pernikahan, jadi istri kecewa kayak gitu. Nah, buat kalian yang tidak ingin seperti itu, saran saya segera melakukan pengobatan, ya. Bagaimana? Yaitu dengan metode penyembuhan atau mau dibocor dengan cara alami. Ya, konsultasi boleh banget nih di 0812 1416 0701 ya, konsultasi gratis insya Allah ya. Nah, yang penting kalian konsultasi jujur apa adanya ke saya, insya Allah nanti saya akan bantu kalian. Di sini juga nanti ada saya kasih buku pegangan, di sini ada tips-tips, nah ada cara-cara, contohnya dengan penyembuhan dengan cara rohani, ada penyembuhan dengan spiritual juga seperti itu ya. Yang penting kalian ikuti semua panduan. Oke baik sobat Rocky Santuy, mungkin itu dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Saran saya gitu, mumpung kalian yang belum parah nih, belum masuk ke jenjang pernikahan, segera lakukan pengobatan karena penyesalan itu ada di belakang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.